Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah atas izinnya jelang Ramadan, insya Allah besok, mungkin hari ini juga sudah ada yang melaksanakan Ramadan. Saya insya Allah pilih besok. Oleh karena itu, dari segala sisi tidak ada alasan lain kecuali kita sebelum Ramadan bagusnya mohon maaf lahir batin. Everybody, siapa saja. Sekarang saya mau bacakan perselisi saya dalam hal ini. Yang penting adalah karena menyangkut kisruh TPUA kan harus selesai. Dan juga jangan ada kesan kita dipecat Habib Rizik atau apa, itu penyesatan, nggak sesuai dengan sebenarnya. Yang sebenarnya adalah sebagai berikut, bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Februari 2025 kami Profesor Dr. Egy Sujana dan BHL dipanggil oleh Habib Rizik ke Petamburan ya 3 dan jumpa dengan beliau sebelum maghrib sampai melampaui maghrib, tentunya dengan sholat dulu. Persoalannya ada dua. Yang pertama mengenai kemelut yang terjadi di tubuh TPUA. Yang kedua, selaku pendiri dan pembina TPUA, maksudnya Habib Rizik, itu sementara waktu kepengurusan TPUA dibekukan ya, oleh Habib Rizik, ditarik mandatnya istilahnya, dan saya dengan ikhlas bersama DHL menyerahkan. Karena DHL adalah sekjen dari saya. Selanjutnya Dewan Pembina menyarankan kepada saya, apakah saya akan terus mau berjuang dalam konteks bela Islam? Silakan pilih. API, Aliansi Pengacara Islam, atau Korlabi, Komando Perlaporan Bela Islam, yang dipimpin oleh DHL. Dalam pilihan itu dari Habib, saya milih di Korlabi. Insya Allah nanti Korlabi akan buat statement ini. Tapi poin pentingnya adalah, artinya saya masih dalam koridor untuk dianggap berjuang untuk tegaknya agama dalam versi Habib Rizik. Kalau ada yang nyebut saya pengkhianat dan lain sebagainya, ya itu kurang ilmu aja lah. Ya. Jelang Ramadan ini ya kita maafkan aja. Yang kedua, dalam konteks kita ini melaporkan Ahmad Kozinuddin dan yang namanya Roy Suryo, menurut keterangan dari Habib Rizik, itu urusan pribadi saya dan tidak ada urusan dengan Habib Rizik. Dan Habib Rizik tidak mau ikut campur urusan itu, karena itu persoalan hukum antara saya dengan Ahmad Kozinuddin dan Roy Suryo. Karena diberi peluang seperti itu, saya tetap berpandangan kepada pelaporan polisi saya. Karena menyangkut bukan soal ijazah ini menyangkut subversi konstitusi. Dengan omongan Ahmad Kozinuddin mengatakan bahwa SP3 Egy Sujana produk Solo, jadi tidak sah. Pertanyaan seriusnya, SP3 itu kan produk undang-undang, usernya polisi, Polri. Tentu tidak mungkin produk Solo. Itu adalah produk Presiden dan DPR Republik Indonesia. Di sini subversif konstitusinya, telah menista Undang-Undang Dasar 45 dengan sangat seenak jidatnya aja. Sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan karenanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli
ada diksi kata membeli. Menurut hukum, berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Harus rela dong diadili. Jangan nggak rela, jangan pakai jelasin maksudnya. Hukum tidak ada maksudnya. Hukum itu exactly apa yang tertulis, dan hukum adalah produk dari moral bangsa kita. Karena membuat hukum ada tujuannya. 1, kepastian hukum. 2, manfaat hukum. 3, tujuan hukum, keadilan. Jangan main-main dengan masalah hukum. Jangan pakai maksudnya. Maksudnya apa? Kenapa nggak dijelasin maksudnya waktu itu? Ditambah lagi ditimpe sama si Roy Suryo, datang 2 tuyul menemui jin iprit. Jadi 2 tuyul itu saya sama dia. Jin ipritnya Jokowi. Roy, lu jangan ngeles-ngeles maksudnya lu, pakai satir. Lu lagi ribut sama gua, gitu. Jadi lu jelaskanlah. Aku tidak mau ribut antar begini, apalagi teman. Bukan teman itu anak buah kita itu, si Ahmad Kosin itu. Dia dulu yang keluar dari TPU itu, bikin sendiri. Di framing gue meninggalkan perjuangan. Siapa yang ninggalin perjuangan? Nah, poin pentingnya dengan segala hormat, jelang Ramadan ini saya tidak mau terbawa emosional saya. Jadi secara umum perilaku mereka, walaupun mereka tidak pernah minta maaf dan merasa belagu, sudahlah, saya pakai moral Islam, saya maafkan mereka, ya. Tapi hukum jalan terus, kan si Koji ini juga begitu. Maaf dia cuma pengurangan saja, tapi substansinya harus jalan terus. Kalau jalan terus, kau buktikan, kau jagoan, kau bisa hebat, pengacara terkenal, lawanlah laporan saya ini. Dan pihak polisi, saya tidak ingin ada ditunda-tunda. Kalau memang cukup bukti hukum, lakukan. Jadi everybody jangan salah paham kalau terjadi penahanan dan lain sebagainya kepada mereka itu bukan soal ijazah, ini salah satu, ini soal saya. Kenapa dia belagu? Sok tahu. Ya. Padahal kalau dia minta maaf, udah saya maafkan. Tapi dia nggak pernah minta maaf. Saya kira gitu. Selanjutnya DHR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Bang Agi katakan tadi, beliau bergabung kepada Komando Koordinator Pelaporan Agama Islam. Kebetulan ketua umumnya saya. Memang dari dulu kita ini tandem, artinya saya sebagai senior, orang yang hormati adab secara budaya maupun secara agama, saya memang harus hormati beliau. Sehingga saya majukan TPUA, karena saya juga sempat sekjen. Nah, kebetulan ini karena ada peristiwa tadi yang disampaikan oleh Bang Egy, karena saya sampaikan keterkaitannya kepada Korlabi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah SWT dan salam salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu, tepatnya di gedung Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Kami atas nama Korlabi, Komando Koordinator Pelaporan Bela Islam, menyampaikan terharu dan bahagia oleh karena organisasi kami TPUA telah diambil kembali oleh pemilik. Kami ikhlas, mandatnya diambil oleh sebab yang disampaikan oleh Bang Egy tadi, ada kekisruhan, ada kekacauan yang tidak bisa dibina lagi. Sehingga ketua pembina dan pendiri imam besar umat Islam di negeri ini, ARC Dr. HRS Habib Rizik Syihab MA PhD, oleh karena satu hal yang bisa merugikan umat Islam dan perjuangan di negeri ini, sehingga TPUA dibekukan untuk sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Untuk itu, kami sekali lagi atas nama pengurus Korlabi, Komando Koordinator Pelaporan Bela Islam, berterima kasih kepada Badan Pembina Utama ARC Dr. HRS MA PhD telah menerima BES menjadi salah seorang pembina di tubuh Korlabi, yang mana cukup kami tembuskan melalui tangan kanan beliau.
Semoga kurang lebih semakin bermanfaat dan bermartabat bagi umat Islam dari sisi perjuangan membela agama. Dan tentu saja tetap melekat filosofi Pancasila yang dalam makna agama apapun tidak boleh dihinakan atau dinistakan di negeri yang tercinta ini. Demikian hormat kami, dengan tanda bergabungnya BES adalah dengan tanda kode selaku Ketua Umum Korabi dan Sekjen Arpip yang kebetulan ada di luar negeri berjabat tangan dengan beliau. Salam hormat kami kepada segenap bangsa ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya dengan Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.